Film dibuka dengan pernyataan pada tahun 2008 bahwa seorang YouTuber pemburu hantu bernama Riley Brennan dinyatakan menghilang dan ditemukan rekaman terakhir Riley di sebuah kabin kosong. Kasus ini banyak dibilang hoax atau menipu oleh banyak orang dikarenakan kurangnya bukti. Dan 12 tahun kemudian, kakak perempuan Riley, Mia Brennan diwawancarai untuk sebuah film dokumenter tentang hilangnya Riley. Mia menegaskan keyakinannya bahwa Riley masih hidup dan menceritakan bahwa Riley sering mengalami mimpi buruk saat masih kecil dan percaya ada sesuatu yang mengawasi dirinya. Lalu kita diperkenalkan dengan tim paranormal paranoid yang terdiri dari Peter, Laura, David, dan Riley. Mereka adalah YouTuber dan mereka membangun basis penggemar populer yang terdiri dari para penganut teori konspirasi dan sejenisnya. Pada perjalanan terakhir mereka yang diketahui, keempatnya sedang menyelidiki penjara terbengkalai di kota Selby Oaks tepat 3 minggu sebelum mereka dinyatakan menghilang. Di sana, Riley merasakan hawa dingin yang tidak dirasakan rekan-rekannya. Lalu Riley merasa ketakutan dan melarikan diri setelah melihat sesuatu. Dari sinilah semuanya berubah. Mereka mulai terkenal setelah menghilang, dan para netizen di seluruh dunia mulai mencari jawaban dari video-video lama mereka. Para polisi juga telah mencari jejak mereka sebelum hilang. Mereka terlihat di pom bensin dekat dengan Selby Oaks, dan terakhir terlihat di taman hiburan tua yang jaraknya 60 mil dari rumah Mia. Mia juga mengungkapkan dulu ibunya sering pergi ke taman hiburan tersebut. Taman hiburan tersebut menjadi alasan kenapa banyak orang pergi ke Selby Oaks. Tapi taman itu tutup pada tahun 90-an dikarenakan kebakaran yang sangat parah. Mia bertemu dengan suaminya Robert 2 tahun sebelum Riley dinyatakan menghilang. Dan pernikahan Mia dengan suaminya berada dalam tekanan setelah upaya untuk memiliki anak gagal. Lalu kita diperlihatkan dengan panggilan 911 di mana seseorang meminta tolong karena ada seseorang yang menerobos masuk ke dalam rumah yang kosong dan mengungkapkan kalau mereka telah dibunuh. Ya, mereka semua adalah mayat tim paranormal paranoid yang sudah tak bernyawa dan ditemukan di sebuah kabin tua di luar Selby Oaks. Di kabin itu juga ditemukan simbol Tarion atau Alan Walker dengan darah, dan keberadaan Riley sampai sekarang masih tidak ditemukan. Mereka juga menemukan rekaman terakhir yang menurut polisi merekam pelaku pembunuhan. Polisi juga mengungkap ciri-ciri pelaku, yaitu seorang berkulit putih dengan tinggi kurang lebih 185 cm menggunakan sarung tangan. Polisi juga sudah menonton video itu sebanyak 500 kali sebelum dirilis ke publik yang tidak menghasilkan apa-apa. Mereka juga menemukan ada orang lain selain pria kulit putih tersebut. Dalam salah satu rekaman, Riley bercerita kalau ia pernah diteror malam-malam. Ia mengungkapkan kalau ada seseorang yang mengintip dari jendela kamarnya. Tapi dalam mimpinya, ia melihat sebuah sekolah, penjara, dan beberapa angka-angka sebelum usianya menyentuh 13 tahun. Mia juga mengungkapkan kalau Riley dulu sering mengalami teror malam, di mana Riley selalu berteriak, dan ketika dihampiri, Riley sangat berkeringat, seperti lari sejauh 10 mil. Dan Riley mengungkapkan kalau ada seseorang yang mengintip dari luar jendela lantai 2, dan tidak pernah melihat siapapun selain kaca yang retak. Lalu semuanya berhenti setelah Riley berumur 13 tahun. Dan terakhir kali Mia melihat Riley, ia nampak memiliki tatapan yang kosong seperti mengetahui sesuatu. Mia juga mencatat bahwa dalam video terakhir Riley, dia yakin melihat saudari perempuannya mengatakan, "She said, Mia, he's back." Lalu setelah dokumentasi berakhir, seorang pria datang dengan mengatakan, dia akhirnya melepaskanku sebelum menembak kepalanya sendiri. She finally let me go. Setelah itu, pihak berwenang datang dan terungkap nama pria itu adalah Miles. Dan sebelum polisi mengamankan jasadnya, Mia menemukan sebuah kaset di tangan Miles dan mengambil kaset tersebut. Lalu pada malam hari, Mia dengan diam-diam menonton kaset yang ditinggalkan Miles tadi. Dalam kaset tersebut terdapat rekaman terakhir dari para tim paranormal paranoid yang sedang berada di luar penjara yang terbengkalai. Tapi Riley mulai semakin khawatir dan meminta untuk meninggalkan tempat tersebut. Lalu rekaman berpindah ketika Riley dan tim sedang berada di sebuah taman hiburan yang dulu sering dikunjungi ibunya, dan sekarang taman hiburan itu sudah hancur karena kebakaran. Riley juga menuliskan inisial namanya dan Mia di batang pohon di sana. Lalu rekaman berpindah lagi. Mereka kini sedang merekam sebuah kabin kosong dan mulai memasuki kabin tersebut. Tapi setelah di dalam, mereka terlihat diintai oleh seseorang yang berdiri di depan pintu mereka sebelum pergi menghilang ketika dihampiri. Jesus.
Lalu pada malam hari, lolongan serigala dan suara wanita berteriak terdengar dari kabin mereka. Hal tersebut membuat Peter sangat ketakutan. Peter dan Laura meminta segera pergi, tapi David menolak karena mereka akan dapat konten yang bagus. Dan terdengar suara terjatuh di luar. Lalu ketika dihampiri... Ya, semua ini ternyata ulah Myers yang membunuh satu persatu anggota paranormal paranoids. Lalu ketika video selesai, Mia melihat ke jendela yang semakin meninggalkan retakan. Tapi ketika dihampiri, tidak ada apa-apa di sana. Lalu Mia meminta Robert untuk menonton rekaman tadi dan hanya berkomentar sedikit lalu menenangkan Mia. Pagi harinya, Mia bersama Robert melakukan penelitian dan penyelidikan lebih lanjut mengenai Miles. Miles dulunya adalah salah seorang narapidana di lapas Shelby Oaks tempat Riley melakukan penyelidikan karena penyerangan berat. Tapi setelah keluar, semua jejak Miles seolah menghilang. Dan setelah meninggal, ia baru ditemukan kembali. Kini Robert dan Mia sedang berdebat tentang Mia yang menyembunyikan bukti kepada polisi. Lalu Mia menekankan jika ia tidak menyembunyikan bukti kepada polisi akan menganggap kasus ini sepenuhnya selesai. Dan mereka sudah tidak akan peduli lagi dengan Riley. Lalu Mia memutuskan untuk pergi kesendirian ke Cleveland Public Library untuk mencari jejak Miles dan juga menyelidiki seluruh kasus yang terjadi di penjara tempat Miles dikurung, sampai menemukan artikel tentang The Mark of Incubus yang di dalamnya berisi tanda Tarion atau Alan Walker. Lalu Mia memutuskan untuk menemui mantan kepala sipir tempat Miles di penjara bernama Martin Jacobson. Martin menjelaskan penjaranya mengalami kemerosotan setelah Miles datang, dan juga menambahkan pada hari kerusuhan, kesalahan komputer menyebabkan semua sel di satu blok terbuka yang disebut blok kuburan. Miles dikurung di sel 37, di mana Morton menjelaskan kalau Miles adalah pria pendiam dan tidak mengobrol ke tahanan lain. Dan pada hari kerusuhan, Miles hanya menatap keluar jendela, tidak sadar apa yang terjadi di sekelilingnya. He just stood there. Sekembalinya di rumah, Mia menonton ulang kaset tadi, di mana ia menyadari kehadiran seseorang yang asing dalam video tersebut, yaitu sosok hitam gemuk dengan tanduk di kepalanya. Mia mulai menjelaskan kecocokan antara Miles dengan hilangnya Riley. Menurutnya, semua kemerosotan Shelby Oaks dikarenakan datangnya Miles ke kota. Terlihat dari penjara di sana dengan perbedaan yang jauh setelah Miles tiba di sana. Dan waktu Riley berumur 13 tahun, semua teror yang dialaminya menghilang, tepat setelah Miles masuk ke dalam penjara. Lalu 5 tahun kemudian, Miles keluar dan Riley dinyatakan menghilang. Dan Mia juga mengungkap kebenaran yang ia tak akan cerita ke siapapun. Dulu sewaktu kecil, Mia mencoba menemani Riley yang terus mendapatkan teror. Dan saat ditemani, Riley merasa tenang. Tapi untuk Mia tidak. Ia mendengar sesuatu dari luar jendela yang mencakar jendela tersebut. Dan ketika terbangun, ia melihat sesuatu yang membuat kaca retak. Tapi Robert yang muak dengan semua cerita ini memutuskan untuk meninggalkan Mia seorang diri. Mia kini terlihat sedang merapikan barang-barang milik Riley dan menemukan buku gambar milik Riley. Buku gambar tersebut menggambarkan sesuatu yang semuanya berisi sesuai dengan artikel The Mark of Incubus yang Mia baca di perpustakaan. Dan ketika sedang membaca di luar, Mia melihat seekor anjing dengan mata bercahaya yang terus menatap Mia dan sedikit-sedikit mulai mendekati Mia. Tapi ketika Mia sudah mendekat dengan pintu, anjing itu langsung menghilang entah kemana. Mia menonton ulang video terakhir Paranormal Paranoids ketika mereka mengunjungi penjara. Lalu Mia menyadari sesuatu di video tersebut ketika Riley merasakan hawa dingin dan tepat di depan lapas milik Miles. Mia dengan nekat pergi ke Shelby Oaks sendirian dan memeriksa penjara. Mia dengan perlahan mengecek dan menaiki tangga, di mana Mia menemukan sel lama milik Miles, lalu melihat keluar jendela di mana Miles berdiri waktu kerusuhan. Dan kebetulan jendela menghadap ke taman hiburan. Hawa dingin juga sudah menyelimuti Mia. Di sana, Mia juga melihat ukiran nama dirinya dan Riley, yang sama persis ditulis di taman hiburan. Senter Mia padam, lalu seketika ada seekor anjing yang mendekati dirinya, dan tiba-tiba...
Mia melanjutkan pencariannya menuju taman hiburan yang terbengkalai, di mana ia menangis melihat ukiran nama yang ditulis Riley. Tapi dari dalam hutan, Mia merasakan dia diawasi oleh suatu makhluk atau seseorang. Dan ketika diselidiki, seekor anjing muncul tepat di depan Mia yang membimbing Mia ke sebuah kabin tua, di mana pekarangannya terdapat banyak logo Alan Walker. Lalu seorang wanita tua bernama Norma memanggil Mia. Mia dengan waspada mendekati wanita tersebut. Lalu wanita tua tersebut menawarkan untuk bertamu sebentar. Di dalam, rumahnya benar-benar tua, sudah usang. Banyak bagian yang sudah hitam seperti tidak dirawat. Mia juga sedikit bertanya tentang Riley, tapi Norma tidak tahu apa-apa. Dan ketika ditanya apa Norma tinggal sendiri, Norma menjawab tidak. Lalu Norma membawa Mia ke ruang tengah, di mana Mia bersiaga dengan mengambil pisau di sana. Norma sudah duduk tenang di sana. Ia juga menunjukkan anaknya yang tepat di belakang Mia, yaitu Miles. Dan ketika Mia meminta cemilan kepada Norma, Mia menghubungi Robert untuk tetap mengawasinya. Dan juga Mia menemukan sebuah album foto di mana di dalamnya kebenaran terungkap. Ya, Riley masih hidup. Ia dipaksa menikah dengan Miles, lalu dipaksa memiliki anak hanya untuk digugurkan berkali-kali hingga kejiwaannya terganggu. Tell me where she is right fucking now! Norma menunjukkan jalan menuju ruang bawah tanah miliknya. Di dalam sangat gelap, di mana Mia melihat Riley yang sudah kusam, diam duduk di dalam jeruji penjara. Ia sudah dikurung selama 1 dekade. Mia mencoba membujuk Riley agar kembali. Lalu Mia menjatuhkan pisaunya untuk mengambil sebuah kunci, lalu membebaskan Riley. Setelah bebas, mereka melarikan diri, melihat Norma yang dengan cepat mengikutinya dari belakang. Lalu ketika sudah keluar dari basement, sesosok iblis Tarion berdiri tepat di belakang Norma. Mia mengunci pintu basement dan mengajak Riley pergi dari sana. Tapi Riley menolak. Ia mengambil sebuah tongkat dan pergi ke lantai atas yang disusul oleh Mia. Di lantai atas, Mia melihat Riley berdiri diam di depan sebuah pintu merah dengan suara tangisan bayi di dalamnya. Dan ketika dibuka, Mia dan Riley melihat Norma yang sedang menggores tangannya dan menjatuhkan darahnya ke bayi. Lalu Riley langsung menyerangnya hanya untuk ditahan dengan energi spiritual dan diangkat lalu dijatuhkan hingga pingsan. Mereka berdua sudah tidak berdaya, sedangkan Norma terus membaca mantranya dengan Tarion berdiri di belakangnya. Mia mendekati tubuh Riley yang tak berdaya, lalu melihat ukiran namanya dan Riley dengan foto-foto mereka terpasang di sana. Seperti sudah diincar dari lama. Dan setelah membaca mantra, Norma terjatuh lemas karena kekurangan darah dan menggosokkan darahnya ke ukiran nama Riley dan Mia, lalu meninggal sebelum polisi menangkapnya. Dan Mia dengan perlahan mendekati bayi tersebut yang sudah tenang sambil meminum darah. Mia, Riley, dan bayinya dibawa ke rumah sakit dengan Riley yang mengalami trauma berat. Dan beberapa saat kemudian sudah diperbolehkan untuk pulang. Beruntung, ketika berada di rumah, Riley menunjukkan tanda-tanda kewarasan. Mia mengunjungi Riley dan bayinya yang tertidur. Tapi ketika sudah pergi, Riley terbangun dan melihat situasi. Mia berbicara dengan salah satu anggota kru dokumenter yang bertanya bagaimana Mia bisa menjelaskan cara dia menemukan tempat Riley disekap. Mia mengatakan dia pikir ada sesuatu yang menginginkannya untuk menemukan Riley. Ketika kembali, Mia melihat Riley yang sudah memegang bantal dan berkata, lalu Mia mencoba membujuknya, tapi Riley dengan kekeh tetap mencekik bayi itu sambil ditahan oleh Mia agar Riley tidak menjadi pembunuh dengan kaca yang sedikit-sedikit mulai retak, dan Riley terlempar keluar. Meskipun berhasil selamat dari ketinggian, Riley tidak dapat bergerak dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat 3 anjing neraka bergegas untuk mencabik-cabiknya dan melahapnya. Mia menjerit kencang saat menyaksikan saudara perempuannya mati dan Tarion muncul di belakangnya. Mia menyadari bahwa kepercayaan masa kecil Riley bahwa ada sesuatu yang mengawasinya sebenarnya adalah Tarion yang mengamati kedua saudara perempuan itu dengan maksud agar salah satu dari mereka mengandung anaknya dan yang lainnya membesarkannya. Dan itulah seluruh alur cerita film Shelby Oaks. Jadi, film ini bukan cuma soal horor, tapi tentang bagaimana trauma masa lalu yang gak selesai akhirnya menghancurkan hidup seseorang secara total. Inti dari endingnya adalah kemenangan mutlak iblis Tarion. Riley selama ini diculik cuma buat jadi pabrik anak iblis, tapi plot twistnya, Mia lah yang sebenarnya jadi target utama untuk membesarkan anak tersebut. Riley akhirnya tewas tragis di mangsa anjing neraka, sementara Mia berakhir jadi pengasuh sang bayi iblis. Mata Mia yang bercahaya di akhir film menandai kalau dia sudah dikuasai sepenuhnya.
dia nggak berhasil nyelamatin adiknya. Dia malah jadi bagian dari kutukan itu sendiri. Anyways, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jika kalian punya request film, kalian bisa taruh aja di kolom komentar. Have a nice day, and goodbye.